Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa dzurriyyatihi. Wa ila hadrati sahibi kitab Imam Ghazali nafa'ana Allah bi ulumi amadana ibaratnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istaslama kullu syai'in limulkihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Al-babur rabi'u fi asrari salati wa muhimmatiha wa fihi fusulun. Faslun fi fadailis salawati was sujudi wal jamaah wal adhani wa ghairiha. Fadilatul adhani qala alaihi salatu wassalam salasatun yaumal qiyamati ala kasibin min miskin adfar la yahummuhum hisabun wa la yanaluhum faza'un hatta yafrugha mimma bainan nas rajulun qara al-Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa rajulun ubtuliya birriqi fid dunya falam yushghilhu dzalika an amalil akhirah wa rajulun adzana lis-salati qala alaihi salatu wassalam yadur rahman ala ra'sil muadzini hatta yafrugha min adzanihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita sekalian rahmat dan karunia, kesehatan zahir dan batin, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa mengawali kegiatan dengan beribadah. Mudah-mudahan dengan diawali kegiatan pagi hari ini beribadah, Allah senantiasa menjadikan kita hamba anu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Oge senantiasa yuswa panjang disarangan kalayan taat kamantena, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa asrarihi fid dharain, amin. Para sekalian, kita lanjutkan kajian dalam kitab Ihya ini, bahwa sampai pada kita kaji pada pagi hari ini fadilatul azan, bab menerangkan keutamaan azan. Qala alaihi salatu wassalam salasatun yaumal qiyamati ala kasibin miskin adfar la ya'umuhum hisabuhum wa la yanaluhum faza' hatta yafrugha mimma bainan nas. Ada tiga orang di mana tiga orang ini memiliki fadilah atau keutamaan yang luar biasa. Di antaranya, dia tidak merasa susah nanti ketika yaumil hisab. Kemudian memiliki fadilah keutamaan, aroma tubuhnya atau dirinya itu memiliki aroma yang wangi, ibarat misik minyak wangi yang tertiup angin, ya. Kemudian hatta yafrugha mimma bainan nas, ya. Wala yahummuhum hisabun wala yanaluhumul faza', bahkan tidak merasa kaget nanti di alam akhirat. Siapa itu? Rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillah. Pertama adalah seorang
yang membaca Al-Quran ibtigha wajhillah, hanya mengharapkan ridho Allah. Maka setiap kita membaca Quran itu hendaknya dalam hati kita itu selalu nawaitunya lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Ibtighaan wajhillah. Kalau ibtigha wajhillah ini bahasa kiasan ya, mencari wajahnya Allah. Maksudnya apa? Masa Allah punya wajah? Tidak. Artinya ridho Allah. Maka kita tidak boleh mentajsimkan Allah ya. Kalau ibtigha wajhillah berarti artinya mencari ridho Allah, bukan mencari wajahnya Allah. Artinya kalau orang yang bisa secara dohir berhadapan ya, kalau makna dohirnya ya, makna dohir itu berhadapan, maka itu tandanya orang itu ridho, begitu ya. Artinya kalau kita itu mendapatkan wajhullah ya, wajah di sini berarti maknanya ridho Allah, tapi maknanya bukan Allah memiliki wajah, tapi Allah memberikan sifat ridhonya pada diri kita. Nah, radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Orang seperti itu adalah orang yang takut kepada Allah ya. Wa rajulun ubtuliya birriqqi fid dunya falam yushghilhu dzalika an amalil akhirah. Dan seseorang yang dia sebenarnya tidak bebas karena dia menjadi budak hamba sahaya, artinya memiliki aktivitas ya, aktivitas. Kalau bahasa riq dulu itu ya budak yang dimiliki oleh orang-orang konglomerat di zamannya, waktu zaman jahiliyah. Kalau zaman sekarang apa? Ya kita memiliki aktivitas yang mengikat kita, tapi apa? Falam yuzghil dzalika an amalil akhirah. Tapi itu tidak menjadikan dia untuk meninggalkan amal akhirat. Tuh. Makanya kalau sekarang apa Pak? Contohnya ya pekerjaan itu ya. Pekerjaan kalau dianggapnya sebagai sesuatu yang apa? Sesuatu yang sangat penting bagi kita, maka terkadang ada orang yang menganggap penting pekerjaan sehingga akhirnya meninggalkan ibadah. Nah ini. Maka dulu pernah saya sampaikan, ciri-ciri sesuatu yang berkah itu ketika kita memiliki apapun selalu mengantarkan kita untuk ke arah zikrullah, zikir pada Allah. Contoh, kalau umur panjang tapi tidak disertai dengan ibadah, yaitu bukan barokah. Kalau hartanya banyak tapi hanya dia gunakan hanya untuk kesenangan nafsunya, tidak ada yang digunakan untuk ibadah, yaitu berarti hartanya nggak barokah. Ya. Bahkan memiliki ilmu, tapi ilmunya tidak digunakan untuk kebaikan, itu pun tidak barokah. Makanya tidak sedikit orang yang punya ilmu, cerdas secara akademis, tapi apa? Tapi kehidupannya merusak. Ada nggak? Ya ada, banyak. Ya, itu tandanya nggak barokah. Ya. Karena yang barokah itu disertai dengan ibadah. Maka warajulun ubtuliya birriqqi fid dunya falam yushghilhu dzalika an amalil akhirah. Tidak mempengaruhi untuk ibadahnya. Bagi orang yang seperti itu, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa di hadapan Allah nanti. Di saat orang-orang itu pada kaget mendapatkan hisab, di saat orang itu pada susah dengan hisabnya, di saat orang lain itu pada sibuk dengan memikirkan dirinya, maka dia itu akan mendapatkan derajat orang yang tenang saja, ya, kalem di hadapan Allah, ya. Karena itu memang anugerah. Oh, berarti apapun yang kita usahakan itu ya untuk kebaikan kita sendiri.
Makanya sering saya sampaikan, man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha, itu kan. Untuk diri sendiri dan ya kembali pada diri. Andaikan itu soleh, amal soleh, wa man asa'a fa 'alaiha, maka akan menimpa pada diri sendiri pula, ya. Maka bahasanya pun beda. Wa rajulun adzana lis-salati, dan seorang yang melakukan azan untuk sholat itu. Makanya muadzin itu kalau orang itu ngerti fadilahnya azan itu, maka orang pengen duluan azan, ya. Hoyong panghelana datang ke masjid pengen rebutan mik, ya. Kalau bahasa kita itu pengen rebutan mik, ya. Tapi karena nggak tahu ya apa, biasa bisa. Jujur Pak, dulu waktu saya masih nyantri itu azan itu hobi, ya. Jadi malah kadang saya minta ke senior saya pengen azan dong gitu di masjid pondok itu. Nah kadang juga saya suka azan Jumat di masjid saya sendiri di sini, ya. Saya minta ke marbot, ke muadzin, saya pengen hari ini pengen azan, ya. Ya karena tahu fadilah, ya. Tapi bukan karena fadilah. Itu hanya motivasi. Orang akan semangat itu kalau tahu fadilah. Ya, coba kalau bapak dan ibu sekalian itu ngerti fadilahnya jalan kaki dari rumah menuju masjid ini saya nggak akan pengen naik motor sebenarnya, itu nggak akan pengen naik motor, ya. Tapi kan Pak Ustadz sekarang kan jaraknya jauh. Nah dulu para sahabat itu ditanya sama Kanjeng Nabi, kenapa engkau rumahnya jauh sekali dari masjid? Karena saya pengen dihitung langkahnya dari rumah menuju masjid. Lalu sekarang kan orang malah pengennya deket-deket masjid, tapi apa? Nggak pernah ke masjid, gitu loh. Kan aneh, ya. Kalau dulu zaman sahabat, ada yang sahabat yang rumahnya pengennya jauh, tapi apa? Alasannya karena untuk berjamaah ke masjid. Tapi sekarang kalau ke komplek milih lokasi bikin rumah aja pengennya yang dekat masjid, kan gitu. Ya, sementara ke masjidnya jarang, ya. Walaupun Kanjeng Nabi pernah dawuh begini, ya, la taj'al buyutakumul maqabira. Jangan kau jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Artinya apa? Itu yang dimaksud adalah, ya, kalau sholat sunnah itu jangan di masjid semua. Hendaknya di rumahmu ya dipakai untuk sholat. Maka sebagian keterangan dalam tafsir hadis ini mengatakan kalau sholat qobliyah itu di masjid, tapi banyak yang sholat ba'diyah itu di rumah. Itu. Loh, apakah boleh Ustaz? Boleh. Ya, boleh. Maka ketika kita itu melaksanakan seperti itu ya nggak masalah. Oh. Apalagi ketika sholat duha, ketika sholat tahajud, ya dipakai rumah kita itu untuk sholat lah, ya. Kalau yang 5 waktu wajib, mah enggak berjamaah, ya. Nanti ada bab jamaah di belakangnya. Maka orang yang azan ini fadilah dan utamanya luar biasa. Bahkan atwaluhum unuqa, nanti orang yang, mohon maaf, ini hanya kiasan saja, orang yang paling panjang lehernya nanti di akhirat itu adalah orang yang azan. Awas, bukan panjang lehernya seperti soang, bukan, ya. Itu hanya kiasan. Ya terserah Allah panjangnya mau bagaimana, terserah. Tapi apa? Itu hanya untuk menunjukkan fadilah, keutamaan. Seperti ketika orang yang wudunya sempurna, itu maka anggota tubuhnya itu akan bersinar nanti di akhirat.
Ya bersihkannya apakah kayak listrik nggak tahu saya. Ya. Tapi itu hanya untuk apa? Memahamkan bahasa syariat kita. Ya. Karena apa? Kalau kita mikirin urusan Allah itu nyaris gak akan mampu udah. Ya. Coba, yang perlu kita pikirkan apa? Sebenarnya kan sholat kita. Bukan yang dipikirkan itu surga terus, bukan. Karena apa? Surga itu bukan wilayah kita. Surga itu wilayah Allah. Maka ada ungkapan begini. Saya masih ingat. Ya. As-salatu afdulu minal jannah. Salat yang kita kerjakan itu wilayah makhluk, dan pahalanya lebih utama daripada mikirin surga, karena ini wilayah sang Khalik. Tuh. Wilayah sang Khalik. Artinya apa? Memang yang perlu kita pikirkan secara teoritis dan praktis itu ya sholat kita. Tapi masalah fadilah, keutamaan kita akan dapat surga, tetap kita iman kepada surga. Tapi apa? Ya jangan mikirin surga terus. Ya. Karena apa? Ya surga tadi wilayah Allah, sudah nggak usah dipikir-pikir. Loh, di surga nanti ada spring bed enggak ya? Di surga nanti kalau panas itu ada AC-nya enggak ya? Oh, itu nanti kita itu terlalu memakhlukkan, ya, terlalu mencampuri urusan Allah, karena itu udah nggak bisa, ya. Atau nanti ketika kita berbicara neraka itu gimana ya? Apakah panasnya lebih dari api yang di dunia? Ya nggak usah dipikirin, ya. Pokoknya kalau neraka ya tempatnya ya sesuatu yang tidak enak, ya, itu kan. Karena itu apa? Itu adalah merupakan balasan jaza bagi orang-orang yang maksiat. Ya, kalau surga sama jaza, tapi balasan bagi orang-orang yang berbuat taat kepada Allah. Maka azan di sini ini fadilah dan keutamaannya luar biasa, ya. Makanya kalau yang punya suka azan, suka qomat itu jangan khawatir, ya. Fadilahnya luar biasa, ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, jeung dawuh Rasul, yadur rahmani ala ra'sil muadzin. Yadul rahmani ari panangan Allah zat anu maha rahman eta ala ra'sil muadzini, kana mastakana jalmi anu azan hatta yafrugha, sehingga selesai atau napi beres min azanihi tina azana si iman tadi. Nah ini lagi Pak, jangan diterjemah yadur rahman, tangannya Allah di atas orang yang, di atas kepalanya orang yang azan. Ya apakah kita ngerasa? Ya enggak. Artinya apa? Ridho dan rahmat Allah, begitu. Ya, kalau kita tak pahami yadur rahmani ala ra'sil muadzin, tangan Allah ada di atasnya orang yang azan, bagaimana? Ya buktinya enggak ada orang yang azan ada tangan Allah. Artinya rahmat dan ridha Allah, kekuasaan Allah di situ, ya. Nah, ini kalau kita mentajsimkan itu berbahaya, ya. Karena mukhalafatul hawadits, Allah berbeda dengan makhluk, ya. Apa yang kita pikirkan itu, makanya dalam hadis mengatakan tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatih. Hendaknya engkau berpikir, memikirkan pada makhluknya Allah, wala tafakkaru fi dzatih, jangan sekali-kali engkau berpikir akan zatnya Allah. Ya, nanti kita bahaya, ya. Seperti kalau kita nerjemah yadur rahmani ala ra'sil muadzin hatta yafrugha min adzani, ya nanti kalau kita tajsimkan, kita jisimkan, nanti berbentuk tangan Allah. Masa Allah punya tangan seperti makhluk, ya. Artinya ini hadis Rasul, dan memang ada beberapa teori tata cara kita menafsiri, bukan menafsiri, memberikan pemahaman tentang makna ini.
Wa qila al-muradu min qoulihi ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Ini surat Fussilat. Wa man arisa ajal mina eta ahsanu, memberikan terbaik kaulan dina ucapan mimman ti hiji jalmi da'a anu manggil saha si iman ilallahi ka Allah hartosna al muadzin tadi ya, wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin, maka itu akan mendapatkan pahala. Maka kalau kita itu mampu azan ya azan ya, kalau nggak mampu ya nggak usah, karena suara itu kan untuk memanggil itu, apalagi seruan azan itu kalau zamannya Rasulullah nggak ada speaker, itu naik ke rumah ke atas atau naik tempat yang tinggi. Itu di belakang Masjid Nabawi ada Masjid Bilal ya. Sekarang udah bagus Masjid Bilal itu. Ya wallahu a'lam kenapa dikatakan Masjid Bilal, ya mungkin itu rumahnya Bilal ya. Kan di sekitar Masjid Nabawi kan ada Masjid Abu Bakar ya, Masjid Umar gitu kan. Sebelahnya itu ada Masjid Sayyidina Ali, tapi digembok terus karena itu disinyalir disalahgunakan untuk orang-orang Syiah. Maka itu digembok, itu pas pinggir jalan itu Masjid Sayyidina Ali. Jadi sebelah, kalau kita sholatnya menghadap ke mihrab ke arah mihrab, berarti sebelah kanannya Masjid Nabawi. Ya. Dari pintu 338 ya, kalau nggak salah pintu 338 muter sedikit langsung ke arah kanan. Ya. Itu di situ ada masjid Sayyidina Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Qomamah ya. Masjid Qomamah itu di situ banyak japati, loba japati pisan. Itu Masjid Qomamah ya. Nah ini artinya bahwa azan itu dulu nggak pakai speaker supaya apa? Supaya terdengar ke atas. Maka sahabat Bilal itu ketika Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada, beliau ketika azan itu sampai pingsan karena apa? Begitu membaca asyhadu alla ilaha illallah, beliau teringat Nabi, lalu pingsan, nggak kuat. Ya. Makanya kita yang melantunkan azan itu ya tidak perlu suaranya kayak qori, enggak usah ya, artinya yang penting minimalnya tajwidnya pas ya. Jangan tajwidnya salah nanti maknanya salah. Contoh kalau Allahu Akbarnya Allahnya dipanjangin Allahu Akbar, Allahu Akbar, A-nya dipanjangin itu udah maknanya beda itu ya. Atau barnya yang dipanjangin Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga beda maknanya ya, artinya sudah beda ya. Nah ini makanya perlu teoritis praktisnya, memang kalau syariat harus belajar walaupun adzan ya. Fa idza sami'ta al-adzana faqul misla ma yaqul, kalau kita mendengarkan azan maka bacalah apa yang seperti dibaca oleh muadzin, kecuali hayy ala atain, hayy ala shalah dan hayy ala falah, kita bacanya hauqala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau bacaan taswib. Apa bacaan taswib? Ketika muadzin baca taswib, as-shalatu khairum minan naum, kita bacanya sodak tawabaror tawana ladzalika minasy syahidin. Itu bedanya seperti itu ya. Wa qala alaihi salatu wasalam as-salawatu kaffaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu saur Kanjeng Nabi mangrupi kifarat pikeun dosa-dosa anu dilaksanakeun ku urang di antawisna salat. Artosna kumaha? Artosna pas kita itu salat duhur ya, maka salat duhur itu menghapus dosa antara salat subuh dan salat duhur. Begitu. Nanti kalau kita salat asar, maka itu menghapus dosa-dosa kecil dari salat duhur ke salat asar ya. Salatul maktubah kafaratun bainahun. Tuh.
Makanya pentingnya orang yang sholat 5 waktu itu bersih terus, ya, bersih terus. Maka di hadis yang lain diterangkan kalau orang yang sholat 5 waktu ibarat mandi sehari 5 kali. Yang di depannya itu mandinya pakai walungan, pakai walungan, walungan teh asli ngalirnya cai herang gitu. Lain walungan juga orang buatan bukan, ya. Jadi mandi 5 kali di walungan eta. Nah, itu ibarat orang yang sholat 5 waktu. Nah, ini penting sekali ya. Jadi tidak kebayang kalau orang yang nggak pernah sholat. Ya, itu kan kalau kotoran hati namanya sokolah. Sokolah itu ibarat kalau besi itu berkarat. Ya, sokolah itu berkarat. Kalau berkarat kan lama-lama rapuh. Ya, rapuh. Ya, cuman kerasnya hati dan berkaratnya batu itu hanya kiasan saja. Ya, kerasnya hati dengan berkaratnya hati itu hanya kiasan. Kalau kita di dunianya supaya apa? Ya tadi supaya kita itu memang mengasosiasikan, bisa membayangkan bahwa kerasnya batu seperti itu, karatnya besi itu seperti itu. Oh, berarti sama-sama keras, tidak bisa menerima nasihat. Berkarat tandanya berkotoran yang menempel. Nah, itu ibarat seperti itu. Ma'ukhtujibatil kabair, ya, selagi dia itu tidak terhalang oleh dosa-dosa besar. Ya, kalau dosa besar ya, kalau dosa besar itu perlu taubat khusus, ya. Contoh berzina, membunuh, ya. Kemudian apa lagi? Ya banyak ya dosa-dosa besar itu. Qala bainana wa bainal munafiqin syuhudul atamah was-subhi. Kata Rasulullah, yang untuk membedakan antara orang munafik dengan orang muslim ketika itu adalah apa? Orang yang rajin sholat subuh dan orang yang rajin sholat jamaah isya. Soalnya subuh dengan isya itu bagi orang yang munafik zaman Kanjeng Nabi itu susah, ya, sangat susah. Maka syuhudul munafiqini al-atamah was-subh. Ya, ciri-ciri, ya, ciri-ciri orang yang munafik susah sholat isya dan sholat subuh, apalagi berjamaah. Ya. Maka tafsirannya syuhudul atama ay huduru sholatil isya bi jamaatin. Ya. Walaupun sholat itu kan tetap sah tidak berjamaah, ya kan itu. Walaupun sholat itu tetap sah tidak berjamaah boleh di rumah, nggak masalah, ya. Tapi baiknya kalau laki-laki yang tidak ada halangan sholatnya di masjid, kan gitu. Sholatul jamaah. Wa qala alaihi salatu wassalam la yastati'unahuma. Nah, makanya orang munafik itu nggak akan mampu sholat subuh dan sholat isya, ya. Loh Pak Ustadz, apakah sekarang bisa jadi ciri kalau orang munafik itu sholat isya zaman sekarang dengan sholat subuh boleh dikatakan munafik? Ya jangan, ya. Karena munafiknya orang zaman Kanjeng Nabi dengan munafiknya orang sekarang ya beda. Kalau munafiknya zamannya Kanjeng Nabi itu bagaimana? Itu memang kalau bergaul dengan Kanjeng Nabi, dengan para muslimin, itu bilangnya ana muslim. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang kafir, dia itu membocorkan rahasia-rahasia orang Islam. Makanya dulu itu satu orang munafik lebih berbahaya daripada 1000 musuh yang kelihatan. Tuh. Satu orang munafik lebih berbahaya daripada 1000 orang musuh yang kelihatan, karena memang membahayakan, ya. Ya kalau orang munafik sekarang bisa jadi ya paling ketika
antara suka dan tidak suka, tapi statusnya memang muslim. Tapi munafiknya orang dulu kan hanya kamuflase memang. Ya, pura-pura sholat. Ya, pura-pura sholat padahal itu meneliti kekuatan Nabi. Bahkan ketika Kanjeng Nabi itu pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika Kanjeng Nabi mengadakan taklim seperti ini, yang ngaji di depan Kanjeng Nabi itu tidak hanya para sahabat, munafikin pada ngaji itu. Tapi apa? Tujuannya pengen mengetahui ajaran Kanjeng Nabi, pengen mengetahui apa kelemahan kanjeng Nabi. Tapi tidak sedikit juga setelah ikut ngaji ke Kanjeng Nabi malah jadi imannya jadi kuat. Karena apa? Loh, aku nggak pernah melihat Kanjeng Nabi ini punya kejelekan. Ya, orang kafir sakit juga yang nengok pertama Kanjeng Nabi. Padahal orang itu rajin menyakiti Kanjeng Nabi. Ya. Maka zaman sekarang begini Pak, kita niru Kanjeng Nabi tentang akhlaknya yang mendoakan orang yang jelek tetap doakan itu susah. Ya, coba Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan kita itu melihat orang yang mabok, rata-rata kebanyakan orang pasti ngomong gimana? Pasti malah menyumpahin, mendoakan jelek. Padahal kalau ada orang yang lagi maksiat, jangan didoakan jelek. Justru kita doakan supaya cepat dapat hidayah. Lalu niru Kanjeng Nabi yang seperti itu susah sekali. Coba saja, ada anak muda naik motor dari arah kidul ke arah wetan, kenceng nalpotna tarik. Ya, coba Bapak di pinggir jalan mendengarkan itu, pasti bilangnya apa? Wah, mudah-mudahan nabrak kamu, kan begitu. Harusnya didoain, ya Allah, mudah-mudahan selamat, cepat sadar, begitu. Kanjeng Nabi nggak pernah kalau ada orang maksiat didoain jelek, nggak pernah. Tuh. Nah, itu niru yang seperti itu aja susah, ya. Maka kita jangan pernah menghardik orang-orang yang lagi maksiat, didoakan saja. Dan doa orang yang diijabah diantaranya adalah doa kita mendoakan tapi yang didoakan itu nggak ngerti. Tuh. Maka kalau secara fadilah minta doa dengan didoakan secara sukarela itu ijabahnya lebih doa sukarela. Ya, kalau kita grade-kan gitu ya. Ya. Di samping ada doa ul madlum. Doa orang yang teraniaya, orang yang nggak salah, terbugu-bugu, disakiti. Nah, kalau itu dia berdoa itu mustajab itu. Terus doanya orang yang sakit, loh, doanya orang sakit itu ijabah. Tapi kan kadang kebalik ya, orang yang sakit minta didoakan, ya itu wajar. Kalau orang sakit mendoakan itu wajar. Tapi kalau orang sakit mendoakan orang yang jarang, ya. Maka semakin kita itu nengok orang sakit, tanpa kita itu ngomong didoakan, orang yang sakit itu mendoakan kita. Berarti apa? Kalau kita menengok orang sakit, otomatis kita pun lagi minta doa ke orang sakit. Kalau orang sakitnya ridho dengan kedatangan kita, kita akan menjadi suatu yang luar biasa. Makanya menengok orang sakit itu kan pahalanya besar sekali. Karena apa? Kita datangnya, kalau yang sakit itu sadar, dia dilayat, didoakan oleh yang menjenguk, lalu dia pun berdoa kepada orang yang menjenguk, itu saling mendoakan itu luar biasa. Ya. Kemudian doanya orang yang ahli sedekah, ya, doanya orang yang ahli sedekah itu juga diijabah. Diijabah deh doa indung ke anaknya, doa orang tua ke anaknya, macam-macam tingkatan orang berdoa. Maka kita ikuti Kanjeng Nabi ketika ada orang yang maksiat, ya, ketika ada orang lagi tersesat, jangan didoain jelek, tapi doain yang baik. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Nah, ini imaduddin itu artinya tiangnya agama. Ya, orang yang
Melaksanakan sholat berarti mendirikan, ngadegen. Inna awwala ma yanzuru fihi yaumal qiyamah min amalil abdi as-shalah. Anu pangheulana ditinggal ku Allah di alam akhirat amal nyaeta salatna, ya. Makanya kalau ada orang yang usianya 40, sudah mulai usia 40 tapi sudah tidak perhatian terhadap sholatnya, itu min alamati syaqwah. Ciri-ciri orang itu akan cilaka, ya. Sudah usia 40 tapi dia tidak siap-siap untuk beribadah dengan baik, itu ciri-ciri orang cilaka. Nah, sebab usia 40 teh masih kena berdegong kan sebenarnya kan gitu, ya. Mulai matang itu usia 40. Maka kalau sudah umur 40 malah maksiatnya bagi jadi, wah itu bahaya, ya. Kanjeng Nabi diangkat Rasul usia 40, ya. Bahkan dalam kitab itu ada ulama yang membahas khusus tentang bilangan 40. Tuh. Bilangan 40 itu ada rahasianya. Oleh karenanya Kanjeng Nabi diutus dan bahasa orang mah dilantik di Yusra 40, ya. Dan kata Mbah Maimun itu kalau sudah umur 40 kerja kudu mati, ulah hejotihang cek bahasa orang mah. Bapak terang hejotihang teh kumaha gonta-ganti terus gitu usaha teh, ya. Awas, kalau sudah umur 40 usahanya harus mati. Misalnya karena jualan tuluy gitu. Karena naon ngajar tuluy. Karena naon tuluy. Apalah itu jangan gonta-ganti terus, ya. Karena ketetapan dia itu akan syaqwah amsa'idah, ya. Celaka atau bahagia itu di usia, artinya secara dohir di usia 40. Walaupun ada takdir ketika lahir, ya. Ketika lahir itu kan ada bagja cilaka jodoh jeung patina pan di usia 4 bulan kandungan, ya kan. Tapi usia 40 oge mempengaruhi. Kalau secara psikologi malah di usia 29 30. Itu masa produktif manusia kapan? Yaitu dari umur 20 sampai 40, ya. 50 pun sudah agak produktif gitu loh. Usia produktif manusia itu 20 sampai 40. Maka kemarin saya ngaji di Nurul Ihsan, di Masjid Nurul Ihsan, yuswana manusia teh kebanyakan 60 sampai 70. Saur Al-Imam Ghazali dari kitab Risalatul Mu'awanah. Jadi Al-Mu'awanah itu bikin bahwa kalau saja umur kita 60 tahun, teu kudu loba-loba 20 tahun weh dipakai untuk ibadah khusus. Hebat. 20 tahun weh. Berarti usia 40 masih kena berdegong, di usia 41 sampai usia 60 ibadah. Oh, itu hebatnya luar biasa. Cacakan dengan 20 tahun tina sabaraha? Tina 60. Karena manusia itu umurnya antara 60 sampai 70. Sok Bapak ningali astana. Dan mual jauh. Bahkan aya nu 2003 lahir, wafat 2004. Oh, berarti kan 1 tahun gitu ya. Ya. Aya nu lahir 1932, wafat 2015, wareg hirupna teh. Kan gitu. Leuwih ti 70 kan? Kan gitu. Ya. Tapi itu jarang, ya. Maka iya di maksudnya kumaha supaya kita itu sholat kalau sudah usia 40 diregepkeun, diperhatikan. Anu tak apal terjemah sholat, cari-cari cepet, jangan sampai tidak mencari. Dimulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, cari maknanya apa, ya. Jangan sholat tapi nggak tahu artinya, ya. Harus dicari, ya.
ya, karena sudah umur, apalagi yang sudah lewat 40 ya. Wa yurwi inna awwala ma yanzuru fa in wujidat tamatan kubilat minhu wasairu amali. Lamun salatna pinuh maka amalna ditampi ku Allah. Wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amali. Lamun salatna kirang masih kene belang betong kosong, maka ruddat sairu amali, bakal ditolak amal-amalna. Naudzubillah. Artinya kita memahami hadis di sini jangan terlalu memahami seperti maknanya kita. Ruddat amkubilat ya versi Allah, cuman itu bahasa kita untuk memahamkan. Tapi piraku lamun urang aya kata-kata ruddat amkubilat, kita tetap cuek-cuek saja. Oh, berarti kita nggak mengambil pelajaran. Kalau orang sudah mengingatkan, Pak, tong lewat kadinya seueur orai. Kira-kira kumaha? Kira-kira orang kumaha, Pak? Menghindar ulah lewat situ. Kalaupun terpaksa lewat jalan situ, minimalnya pakai sepatu boot. Bisa dipacok orai. Atau kumaha? Lamun peting mawa senter, ya. Kan gitu. Atau napi kumaha? Ya ada teknisnya lamun lewat jalan karena sudah diingatkan. Kalau sudah diingetin tapi cuek-cuek wae, lamun dipacok ore kobra mau di tempat pae didinya, ya wajar. Udah bedegong. Kan gitu. Ya, maka syariat itu mengingatkan, sifatnya basyiron wa nadhiron, ya. Sehingga kalau kita diingatkan oleh Allah, contoh nanti Rebo terakhir di bulan Safar, ada keterangan ulama mengatakan seperti itu. Rebo terakhir bulan Safar nanti akan diturunkan oleh Allah berbagai macam penyakit dan bencana. Kira-kira kalau dikasih tahu begitu gimana, Pak? Minimalnya berdoalah. Minimalnya berdoa. Ini Rebo terakhir bulan Safar kan gitu. Sekarang kan bulan Safar ya. Ya, kalau nggak salah nanti September tanggal 4 atau berapa itu Rebo terakhir bulan Safar. Saya lupa itu. Minimalnya maghrib bulan Safar tanggal 4 Rebo berdoa sing bener sing leket gitu. Jangan sudah dikasih tahu cuek-cuek wae. Ya kan? Wong udah tahu mau hujan kok nggak bawa jas hujan, nggak bawa payung, kan gitu. Nah ini nanti ya, walaupun ada sebagian orang yang nggak percaya Rebo terakhir atau Rebo wukasan ya, Rebo pungkasan, nggak percaya, itu urusan terserah. Tapi ulama membahas dalam kitab-kitab turos bahwa Rebo terakhir bulan Safar itu Allah menurunkan berbagai macam penyakit dan bencana. Ya, makanya kita nggak siap-siap. Minimalnya kita ngasih tahu keluarga lah, ya. Mah, malam ayeuna doa, kan gitu. Dek, nak, ayo ikut papa baca Yasin, berdoa niatnya. Niat baca Yasin berdoa kan boleh, ya. Kalau bisa sehataman Quran 30 juz, kan gitu. Lamun mampu. Lamun mampu deui kumaha? Manggil tetangga 40 di rumah dikasih sedekah, pasti berdoa bersama. Boleh enggak? Boleh. Karena itu kebaikan. Nah, ini banyak sekali cara kita itu untuk melaksanakan ibadah karena dalil umum banyak. Fadilatu itmamil arkan, qala alaihi salatu wassalam, masalus salatil maktubah kamatsalil mizan. Man aufa istaufa, wa qala alaihi salatu wassalam, innar rajulaini min ummati la yaqumani ila salati wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa innama baina salatihima ma baina samai wal ard wa asyara ilal khusyu. Ya, salat ini sangat penting. Maka ibarat orang yang menimbang, kalau dia timbangannya penuh maka akan dipenuhi, maka kalau timbangannya kurang maka akan mendapatkan kekurangan. Dan yang dinilai salat itu adalah kehusyuan hatinya, ya. Makanya ketika kita mau masuk masjid saja sudah kita itu apa? Mau masuk masjid itu kita sudah apa? Sudah tawadhu dulu, ya. Jangan mau masuk masjid malah apa? Sombong, ya. Atau begitu masuk masjid malah
dibanyakin ngobrol sama apa? Sama temennya, masalah ngobrolnya masalah dunia. Ya. Kalau udah masuk masjid, kalau nggak ada perlu, udah sholat aja. Jangan ke masjid, tapi begitu udah masjid malah yang diperbanyak ngobrol, ya. Ngobrol nggak perlu. Kalau ngobrol perlu nggak masalah. Nah, karena ada tempatnya, ya. Apalagi nanti kalau seperti hari Jumat, kalau udah duduk di masjid hari Jumat menunggu sholat, itu sudah perbanyak zikir dan aurat. Apa bedanya zikir dan aurat? Kalau aurat pakai bacaan khusus, ya. Kalau zikir ya dalam hati, yang penting ingat Allah terus, itu namanya zikir. Nah, banyak, ya. Maka para sekalian, itu terakhir, waqala alaihi salatu wassalam istau aswaun nasi sariqatan manis man saroko min salati. Pang goreng-goreng na bangsat tuh. Pang goreng-goreng na bangsat nyaita bangsat anu ngabangsat dina salat. Maksudnya kumaha? Maksudnya salat, tapi salat nah henteu full salat gerakanana. Itu dihukumi bangsat. Aswaun nas man sariqatan man saroko min solati. Artinya apa? Sujud siga papatong ombe, tek itu gancang, ruku gancang, ya. Artinya ada haddut tumakninah. Nah, ini makanya kudu ngaji fikih. Cukup lamun orang teh ngaji fikih teh. Nah, tata cara ruku yang baik bagaimana? Makanya kalau orang yang ngerti hadis tapi nggak ngaji fikih, tegasnya tidak beraturan. Tegasnya nggak berarah. Tapi kalau orang ngaji fikih tanpa ngaji akhlak, dia itu sembarangan. Sembarangan. Nah, kalau orang yang ngaji fikih tanpa ngaji hadis, dia nggak punya dasar. Ya, nggak punya dasar. Maka ungkapan Al Imam Anas bin Malik mengatakan, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tazandaqo. Siapa orang yang memiliki ilmu fikih kuat tapi tidak punya ilmu akhlak tasawuf, maka dia kafir zindik. Ya. Kafir zindik. Wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tafassaqo. Barang siapa yang dia itu memiliki ilmu fikih kuat tapi tidak punya ilmu tasawuf, faqad tafassaqo, maka dia itu banyak dosanya, menjadi orang fasik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Yang bagus bagaimana? Mengkombinasikan antara fikih dan tasawuf. Ya, sholatnya akhlaknya pakai akhlak tasawuf, fikihnya pakai fikihul ulama. Insya Allah masagi nu kitu mah. Dianggapnya sampurna tahaqqaq, ya. Sangat hakikatnya muncul. Demikian para sekalian yang bisa disampaikan pada pagi-pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sekalian mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.